Ada satu keyakinan yang diam-diam dipegang banyak pria. Keyakinan yang terdengar logis, bahkan masuk akal. Keyakinan itu berbunyi seperti ini. Wanita dengan banyak pilihan pasti lebih mudah puas, karena dia bisa memilih yang terbaik. Itu salah. Bukan salah secara moral, salah secara struktural. Justru karena wanita modern memiliki terlalu banyak pilihan, tingkat kepuasan mereka menurun, bukan meningkat. Dan ini bukan soal mereka tidak tahu bersyukur. Ini soal cara otak manusia bekerja ketika dihadapkan pada opsi tanpa batas. Pria sering berpikir ketidakpuasan wanita berasal dari pria yang kurang mapan, kurang perhatian, kurang maskulin, kurang serius. Itu kesimpulan yang nyaman karena memberi ilusi bahwa dengan menjadi lebih, masalah akan selesai. Faktanya, ketidakpuasan itu sering muncul sebelum pria melakukan kesalahan apapun. Bukan karena kamu gagal memenuhi standar, tapi karena standar itu sendiri tidak pernah stabil. Saat seorang wanita tahu bahwa selalu ada opsi lain di luar sana, opsi yang mungkin sedikit lebih tinggi, sedikit lebih kaya, sedikit lebih misterius, otaknya tidak beristirahat. Ia tidak bertanya, apakah pria ini cukup baik? Ia bertanya, apakah ada yang lebih baik setelah ini? Di titik itu, hubungan tidak lagi dibangun di atas koneksi. Ia berubah menjadi proses perbandingan tanpa akhir. Dan disinilah banyak pria tersesat. Mereka mengira tugas mereka adalah meyakinkan. Padahal permainan sudah bergeser ke arena yang tidak bisa dimenangkan dengan usaha ekstra. Semakin kamu berusaha membuktikan nilai, semakin kamu menempatkan dirimu sebagai salah satu dari banyak opsi. Wanita tidak selalu sadar akan proses ini, tapi tubuh dan respon emosinya mengikutinya dengan presisi. Dan selama pria terus percaya bahwa lebih banyak pilihan sama dengan lebih puas, mereka akan terus salah membaca sinyal yang sebenarnya sudah jelas. Pertanyaannya bukan bagaimana membuat wanita puas. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya membuat kepuasan itu runtuh sejak awal? Kebanyakan pria tidak gagal karena niat buruk. Mereka gagal karena membaca realitas dengan peta yang sudah usang. Mereka mendengar apa yang wanita katakan, lalu menganggap itu sebagai petunjuk operasional. Gue cuma pengen pria yang serius. Aku capek sama drama. Aku pengen yang komunikatif. Secara verbal, itu terdengar jelas. Masalahnya bukan di kalimatnya. Masalahnya di asumsi bahwa bahasa verbal adalah sistem utama yang mengatur ketertarikan. Padahal tidak. Otak manusia, baik pria maupun wanita, tidak memprioritaskan kata-kata. Ia memprioritaskan respons biologis, rasa aman, stimulasi emosional, dan posisi relatif dalam hierarki sosial. Disinilah blind spot pria muncul. Pria sering berpikir, kalau aku memenuhi apa yang dia katakan, dia akan puas. Yang tidak disadari, kepuasan wanita jarang datang dari pemenuhan verbal, melainkan dari kondisi internal yang diciptakan oleh dinamika itu sendiri. Wanita bisa mengatakan ingin stabilitas, namun tubuhnya bereaksi terhadap ketegangan emosional. Wanita bisa berkata ingin kepastian, namun sistem sarafnya aktif saat ada ambiguitas terkontrol. Ini bukan kontradiksi moral. Ini perbedaan antara narasi sadar dan mekanisme bawah sadar. Dan pria sering menyalahkan diri di tempat yang salah. Mereka berpikir, gue kurang ini, gue harus lebih itu, gue harus lebih tersedia. Padahal yang terjadi bukan kekurangan kualitas, melainkan kesalahan membaca konteks. Dalam kencan modern, wanita tidak kekurangan pria baik. Mereka kekurangan sensasi kejelasan internal. Banyak pilihan menciptakan paradoks. Semakin banyak opsi, semakin sulit otak merasa final. Bukan karena tidak ada yang cukup baik, tapi karena otak terus disetel untuk membandingkan. Dan pria sering memperparah kondisi ini tanpa sadar, dengan terlalu cepat memberi kepastian, dengan terlalu jelas menunjukkan intensi, dengan terlalu aktif mengisi kekosongan emosi.
Di pikirannya, itu adalah bentuk kedewasaan. Di sistem biologisnya, itu sering dibaca sebagai tidak ada lagi yang perlu diproses. Perlu dipahami satu hal penting. Ketidakpuasan wanita modern sering bukan reaksi terhadap pria di depannya, melainkan reaksi terhadap overstimulasi pilihan yang terus-menerus. Dating apps, media sosial, validasi instan, semua itu melatih otak untuk tetap mencari sinyal baru, bahkan saat tidak ada masalah nyata. Dan di titik ini, pria yang tidak memahami pola akan melakukan kesalahan klasik. Mereka mencoba mengunci sesuatu yang secara biologis belum tenang. Mereka mengira wanita bingung, padahal sistemnya sedang bekerja sesuai desain. Sekali lagi, ini bukan soal siapa benar atau salah. Ini soal memahami bahwa kegagalan jarang datang dari usaha yang kurang, tapi dari usaha yang diarahkan ke layer yang salah. Kalau kamu masih menyamakan apa yang dikatakan dengan apa yang dirasakan, kamu akan terus merasa seperti sudah melakukan segalanya, namun hasilnya tetap sama. Dan itu bukan karena kamu bodoh. Itu karena belum ada yang menjelaskan peta sebenarnya. Peta itu bukan tentang trik, bukan tentang manipulasi, tapi tentang membaca pola respons, bukan janji verbal. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke struktur itu, bukan sebagai teori romantis, tapi sebagai sistem yang bisa diamati, berulang, dan konsisten. Sekarang kita letakkan kerangkanya di meja, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipahami. Wanita modern sulit puas bukan karena mereka selalu ingin lebih, melainkan karena sistem ketertarikan mereka bekerja dalam loop adaptif, bukan titik akhir. Secara biologis, otak manusia dirancang untuk mengoptimalkan peluang, bukan mengamankan hasil secepat mungkin. Dan ketika lingkungan menyediakan opsi tanpa batas, sistem ini tidak pernah masuk fase cukup. Ini bukan keputusan sadar, ini proses neurobiologis. Setiap kali ada opsi baru, notifikasi, DM, perhatian kecil dari pria lain, dopamin dilepaskan. Bukan karena pria itu lebih baik, tapi karena novelty, kebaruan. Dan disinilah pola utamanya muncul. Ketertarikan tidak runtuh karena satu kesalahan. Ia melemah karena hilangnya tegangan adaptif. Pria sering mengira masalahnya adalah konflik, drama, atau kesalahpahaman. Padahal seringkali tidak ada konflik sama sekali. Yang hilang adalah proses internal. Ketika semua sudah jelas terlalu cepat, ketika semua sudah aman tanpa usaha mental, sistem saraf wanita tidak lagi aktif. Bukan bosan dalam arti emosional, tapi idle. Dan otak tidak suka idle. Ia akan mencari rangsangan lain. Inilah kenapa banyak pria merasa, gue baik-baik aja, hubungan normal, gak ada masalah. Tapi kok rasanya dia menjauh? Karena kamu melihat hubungan sebagai stabilitas, sementara sistem biologisnya membaca hubungan sebagai lingkungan stimulasi. Sekali lagi, ini bukan manipulasi. Ini bukan permainan tarik ulur murahan. Ini tentang memahami bahwa ketertarikan bekerja seperti sinyal dinamis, bukan kontrak statis. Wanita tidak memilih pria terbaik lalu berhenti. Mereka merespons pria yang membuat sistem mereka tetap aktif tanpa membuatnya kacau. Itu perbedaan halus tapi krusial. Pria yang terlalu cepat memberikan semua jawaban menghilangkan ruang bagi otak wanita untuk terlibat. Pria yang terlalu tersedia menghapus variabel yang membuat sistem ketertarikan bekerja. Dan ironisnya, pria yang mencoba mengamankan hubungan sering menjadi alasan hubungan itu kehilangan daya hidup. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia tidak memahami mekanisme adaptasi. Ketertarikan wanita tidak dibangun di atas kepastian mutlak. Ia dibangun di atas kejelasan arah plus ketidakpastian ringan. Arah yang jelas memberi rasa aman. Ketidakpastian ringan menjaga sistem tetap hidup. Tanpa dua ini, yang tersisa hanya rutinitas tanpa resonansi. Dan di era pilihan berlimpah, rutinitas tanpa resonansi kalah cepat. Ini juga menjelaskan kenapa banyak wanita terlihat tidak pernah puas. Padahal secara objektif, mereka sudah mendapatkan pria yang stabil, baik, dan berniat serius. Bukan karena pria itu kurang,
tapi karena sistemnya tidak pernah masuk fase finalisasi. Banyak pilihan sama dengan banyak perbandingan, sama dengan minim penutupan internal. Pria yang memahami ini berhenti melakukan kesalahan umum, berusaha menenangkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan bergerak. Mereka tidak panik saat wanita menarik jarak. Mereka tidak mengejar klarifikasi emosional yang belum waktunya. Mereka tidak mengisi setiap celah dengan kata-kata. Bukan karena dingin, tapi karena sadar. Ketertarikan bukan dibangun dengan kontrol, melainkan dengan struktur yang tepat. Dan struktur ini selalu terlihat dalam pola, bukan satu chat, bukan satu tanggal, bukan satu kejadian. Kalau kamu masih menilai dinamika dari momen tunggal, kamu akan terus salah membaca keseluruhan sistem. Di segmen berikutnya, kita tidak akan menyuruhmu melakukan sesuatu. Kita hanya akan menyelaraskan arah agar langkah selanjutnya terasa alami. Di titik ini, kebanyakan pria mulai ingin bertanya, "Terus gue harus ngapain?" Perhatikan dorongan itu. Keinginan untuk segera bertindak biasanya bukan tanda kesiapan, tapi tanda bahwa pola lama masih ingin mengambil alih. Pria yang benar-benar memahami sistem tidak terburu-buru mencari jurus. Mereka mengubah cara membaca situasi dan tindakan mengikuti dengan sendirinya. Kalau kamu menyadari satu hal saja dari pembahasan ini, biarkan itu menjadi ini. Kamu tidak sedang bersaing dengan pria lain. Kamu sedang berhadapan dengan lingkungan pilihan yang membentuk respons wanita. Dan lingkungan itu tidak bisa kamu kalahkan dengan usaha ekstra atau dengan menjadi lebih baik secara panik. Yang berubah bukan intensitasmu, tapi posisimu dalam dinamika. Pria yang tenang tidak mengisi ruang. Mereka membentuk ruang. Mereka tidak sibuk memastikan semuanya aman secara verbal, karena arah mereka sudah konsisten secara struktural. Dan menariknya, pria seperti ini jarang merasa perlu meyakinkan. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak bergantung pada hasil instan. Kalau kamu merasa ada bagian dari dirimu yang mulai melihat ulang interaksi lama, chat, respon, dinamika tarik ulur yang dulu terasa membingungkan, itu tanda yang sehat. Bukan karena kamu salah dulu, tapi karena sekarang kamu membaca dengan lensa yang berbeda. Konten seperti ini tidak memberi kepuasan cepat. Ia memberi reposisi mental. Dan reposisi itu hanya berguna kalau kamu membiarkannya bekerja pelan-pelan, tanpa buru-buru mengubah perilaku secara artifisial. Pria yang serius tidak mencari konfirmasi di kolom komentar. Mereka mengamati perubahan dalam cara orang merespons kehadirannya. Kalau kamu merasa pembahasan ini relevan, itu bukan kebetulan. Itu biasanya terjadi saat seseorang sudah siap meninggalkan pola lama, tapi belum sepenuhnya mengartikulasikannya. Tidak ada kewajiban di sini. Tidak ada ajakan eksplisit. Hanya satu alur alami. Pria yang memahami sistem akan terus mendalami sistem. Dan itu selalu keputusan personal. Pada akhirnya, selalu ada dua jalur. Bukan jalur benar dan salah. Bukan kuat dan lemah. Hanya dua cara hidup yang berbeda. Jalur pertama adalah tetap membaca kencan modern secara literal. Mendengar kata-kata, menebak perasaan, lalu bereaksi setiap kali arah terasa berubah. Di jalur ini, pria terus merasa hampir. Hampir dipilih, hampir cukup, hampir berhasil. Bukan karena dia buruk, tapi karena dia bermain di level permukaan. Jalur kedua lebih sunyi. Pria di jalur ini berhenti mengejar kepastian emosional. Mereka tidak memaksa hasil. Mereka memahami bahwa ketertarikan bukan sesuatu yang bisa dikunci, hanya bisa difasilitasi. Mereka membaca pola, bukan momen. Mereka menjaga arah, bukan reaksi. Dan karena itu, mereka jarang terlihat panik, bahkan saat situasi tidak sepenuhnya jelas. Bukan karena mereka kebal, tapi karena mereka tahu ketidakpastian ringan bukan ancaman, melainkan bagian dari sistem. Tidak ada pengumuman pilihan, tidak ada sumpah perubahan, hanya satu keputusan internal. Apakah kamu ingin terus merespons dunia apa adanya,
atau mulai memahami bagaimana dunia itu bekerja. Pilihan itu tidak dramatis, tapi dampaknya jangka panjang. Dan biasanya, pria yang sudah melihat pola tidak bisa benar-benar kembali pura-pura tidak tahu.